santunan COVID-19 dihapus. Risma sebut Kemensos kekurangan uang. Beberapa waktu lalu, masyarakat dikagetkan dengan kebijakan santunan COVID-19 dihapus. Ahli waris korban COVID-19 tidak bisa mendapatkan santunan kematian dari pemerintah sebesar 15 juta rupiah seperti tahun 2020. Rupanya, dihapusnya santunan COVID-19 ini karena beberapa faktor, di antaranya kekurangan uang. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut kebijakan itu salah administrasi. Pasalnya, kebijakan itu dikeluarkan pejabat setingkat dirjen. Harusnya kebijakan itu dikeluarkan setingkat menteri. Sebetulnya itu nggak boleh. Sudah melampaui kewenangan dari Direktur Jenderal atau Dirjen. Pertama, itu kesalahan administrasi. Kedua, saat itu tidak dihitung berapa jumlah korban, sehingga saat itu kurang duitnya. Untuk tahun lalu saja kekurangan uang, kata Risma kepada wartawan di Balai Kota Surabaya Minggu 28 Februari 2021. Berdasarkan dua faktor tersebut, Risma memutuskan menghentikan kebijakan pemberian santunan korban meninggal COVID-19 pada 2021. Baginya, tidak mungkin jika mengurangi dana untuk bantuan sosial dan bencana alam untuk meneruskan program santunan ke pasien COVID-19. Saya ngomong, loh, ini kan nggak mungkin. Terus waktu itu diminta mengajukan. Padahal kita sendiri anggaran di kementerian, seluruh kementerian itu dipotong. Terus dapat dari mana uangnya? Jadi nggak mungkin saya mengada-adakan. Juga dari mana? Kan nggak mungkin. Yang besar di Kemensos untuk bantuan sosial itu warga sudah menunggu. Nggak mungkin dipindah. Jelasnya. Selain itu, anggaran pembangunan di Kementerian Sosial juga ditiadakan semuanya. Kemudian, untuk meneruskan transfer dana bantuan sosial COVID-19 melalui PT Pos juga dipangkas dari program lain. Sedangkan santunan untuk bencana alam kemarin, saya hitung yang bisa hanya 3.000, kurang lebih 9 miliar rupiah. Itu pun saya coba revisi, ada pengadaan untuk truk, saya hapus. Semua diubah untuk penanganan bencana, karena banyak berurutan bencana musibah dari seluruh Nusantara ini. Ujarnya. Isu kudeta di Demokrat yang berujung pemecatan 7 kader. Isu gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat atau GPKPD atau kudeta di Partai Demokrat berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan terhadap 7 orang kader Partai Demokrat. 6 diantaranya yakni Darmizal, Yusudarso, Tri Yulianto, Joni Allen Marbun, Jofwatiloh Mozaib, dan Ahmad Yahya dipecat karena dianggap terlibat dan mendukung gerakan kudeta. Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah melakukan rapat dan sidangnya selama beberapa kali dalam sebulan terakhir ini, kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, dalam keterangan tertulis Jumat 26 Februari 2021. 6 kader itu dinilai terbukti melakukan tingkah laku buruk yang merugikan partai. Dewan Kehormatan menyatakan mereka terbukti mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan kepada kader dan pengurus partai. Kemudian menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat pusat dan daerah bahwa Partai Demokrat dinilai gagal.
Dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres 5 2020 harus diturunkan melalui Kongres luar biasa secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal, kata Herzaki. Herzaki mengatakan, tindakan pengkhianatan terhadap partai itu merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas, dan eksistensi Partai Demokrat. Ia menyebut, gerakan itu juga sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus, dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air. Jelas bahwa para pelaku GPKPD itu telah melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART Partai Demokrat, Fakta Integritas dan Kode Etik Partai Demokrat, kata Herzaki. Selain 6 nama, Partai Demokrat juga memecat mantan Sekretaris Jenderal Marzuki Ali yang dinilai terbukti melanggar etika. Sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Marzuki Ali terbukti bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya, ujar Herzaki. Mantan ketua DPR itu dinilai telah menyatakan secara terbuka tentang kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat di media massa agar diketahui publik secara luas. Herzaki mengatakan, tindakan Marzuki telah mengganggu kehormatan dan integritas serta kewibawaan Partai Demokrat. Herzaki melanjutkan, tindakan yang dilakukan Marzuki Ali sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus, dan kader Demokrat. Menurut Herzaki, hal itu dibuktikan dengan adanya desakan yang sangat kuat dari para pimpinan dan pengurus serta para kader Demokrat untuk memecat Marzuki Ali. Mereka sangat marah atas perilaku Marzuki Ali, juga sangat terganggu dengan pernyataan-pernyataan terbuka di media sosial, tutur dia. Dengan adanya keputusan pemecatan 7 orang kader tersebut, maka hak dan kewajiban sebagai anggota Partai Demokrat tidak berlaku lagi. Termasuk larangan bagi mereka untuk menggunakan seragam, atribut, simbol, lambang, dan identitas Partai Demokrat, ucap Herzaki. Sementara itu, Darmizal mengaku tidak bersedih atas pemecatan dirinya. Menurut Darmizal, pemecatan terhadap dirinya dan 6 kader lainnya justru bakal semakin memantapkan langkah untuk menggelar kongres luar biasa. Pemecatan ini akan semakin membuat agenda perubahan dan perbaikan partai semakin bergelora, semakin besar. KLB, insya Allah, akan segera dilakukan, ujar Darmizal pada hari Jumat 26 Februari 2021. Sementara itu, Marzuki menyebut pemecatan terhadap dirinya merupakan tindakan menggunakan tangan orang lain atau disebut nabok nyelih tangan dalam istilah Jawa. Sebab Marzuki mengaku mendapat laporan bahwa ada ketua DPD yang diminta membuat surat pernyataan agar DPP melakukan pemecatan terhadap sejumlah kader. Marzuki menuturkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, sejumlah DPD dikumpulkan di Jakarta untuk menindak kader-kader yang disebut sebagai pengkhianat. Mereka memang menggunakan tangan orang untuk menindak, tidak berani melakukan tindakan, tetapi melakukan tindakan dengan menggunakan tangan orang. Itu seperti yang dibilang Anas Urbaningrum, napo nyileh tangan, kata Marzuki. Marzuki pun mengingatkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa tidak seluruh kader loyal kepadanya. Loyal itu hanya atas kertas, di luar itu belum tentu. Ada yang cerita ke saya, masa kami diminta pernyataan untuk memberhentikan kader-kader pengkhianat? Kata dia.